Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Yusuf Mansur adalah pihak yang bersalah, karena itu dia wajib membayar sejumlah uang sekitar 1.246.000.000 rupiah kepada Zaini Mustafa selaku penggugat. Dari dua ini dapat disimpulkan bahwa Yusuf Mansur dalam hal itu menurut penilaian hakim secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan wan prestasi, quote and quote, telah melakukan penipuan kepada Zaini Mustafa. Sebenarnya di belakang Zaini Mustafa ini ada 250-an orang lagi yang juga mengalami nasib yang sama. Zaini ketika itu mengatakan kalau di segi jumlah mula-mula tahun 2009 itu Zaini Mustafa telah menyetor uang sejumlah 80 juta untuk modal investasi bisnis batubara. Ada juga nanti jemaah-jemaah yang lain itu ada yang menyetor uangnya sampai 5 miliar dan dengan jumlah yang bervariasi. Bahkan ada marbot masjid di Masjid Darussalam Kota Wisata itu yang menjual sapi, menjual sepeda motor untuk berharap cerita seorang ustadz yang bernama Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur dengan tampil di atas mimbar yang meyakinkan. Jadi orang berharap perubah nasib, maka uang tanpa kajian lebih dalam dia serahkan. Nah sekarang ketika putusan pengadilan sudah jatuh, Yusuf Mansur nggak mau bayar. Dia skut-skut kata orang Arab nih, diam 1000 bahasa. Yang dia suruh pengacaranya aja, ajukan banding, gitu aja modalnya. Kalau kita nih ya, nggak bisa lari kemana gitu. Maka sekarang kalau bagi kita nih penyelesaian aja udah bayar. Kalau nggak ada kemampuan bayar, ya buat perjanjian. Yang perlu dijual ya dijual. Mansur kan banyak sekali hartanya. Dia jual ini satu warung stick and shake-nya gitu. Wah itu udah lunas. Itu kan satu warung itu nilainya mungkin antara 6 sampai 10 miliar itu. Dia beli tanah, mungkin dia ada uang sedekah jemaah ini dia kumpulin beli tanah. Kalau belum cukup ada label Mahat Tahfiz, begitu dia. Setelah nanti orang udah diam-diam nih, belikan dirubah menjadi pusat bisnis. Nah sekarang ada masalah, wah dia diam. Tapi orang sekarang ini nggak akan diam, dicari terus dia. Karena atas nama hukum seseorang itu harus menunaikan kewajibannya. Di jemaah masjid kota wisata dan jemaah masjid yang lain akan mencari Yusuf Mansur. Di mana dia? Ini orang kan sangat licik ini. Kalau dia ada putusan dia tidak kalah saja belum tentu menang. Waduh, itu dari jarak ribuan kilo dia bersuara itu. Aneh menang. Bukti ya, aneh doain antum semua ya, jangan maju lagi. Kalau peluang 5 miliar datang ke aneh bayar. Datang orang ke rumahnya, dihadapi dengan centeng-centengnya itu. Begitulah munafiknya manusia ini. Datang orang ke rumah yang dia undang, dia kabur, ditungguin rumahnya oleh aparat keamanan. Tapi ingat ya, dia bisa meredam satu suara orang. Dia bisa meredam suara seorang dokter yang sudah meninggal misalnya. Dia bisa meredam suara Pak Nur Khalid yang sudah stroke misalnya. Tapi ratusan ribuan orang apa bisa diredam? Nah sekarang di pengadilan pada tanggal 13 Juni kemarin, hakim menjatuhkan keputusan Yusuf Mansur harus membayarnya. Nah sekarang kemana dia? Nggak ada suaranya. Biasanya nih orang ini paling rajin ya bersuara. Apa melalui YouTube Daku channelnya atau melalui channel-channel yang lain gitu. Wah dia muncul ini.
Sekarang kemana dia? Nggak tahu kita kemana dia. Biasanya ya kalau ada masalah dia menguntungkan, yang menguntungkan dia, suaranya tinggi nih. Terakhir kita lihat dia dihadir di KPU gitu. Mendaftarkan diri sebagai caleg. Atau dia datang sebagai wakil ketua umum Partai Perindo. Nggak tahu saya datang sebagai apa. Itu yang terakhir nampak gitu. Nah setelah kasus ini turun, setelah kasus ini jatuh, mana dia ini nih? Kalau orang yang merasa dirinya bersih, nggak bersalah, digugat ke pengadilan, datang. Kalau saya datang itu. Dia nggak berani datang. Apa yang dia takutkan? Ketemu dengan jemaah-jemaah ini dia takut gitu. Nyalinya hilang. Karena itu ya di pengadilan dia nggak pernah datang. Hanya suruh-suruh aja nih. Wakilkan ke pengacara gitu. Kalau perlu dia bikin surat pernyataan palsu. Disuruh bersaksi nggak berani gitu. Begitu putusan datang dia nggak berani muncul. Menyatakan dirinya saya ini sosok muslim. Masih cerita syariat-syariat, kita nggak ngumpulkan duit, syariat melulu kajiannya nih. Ketika kalah, masih juga syariat dong. Atas nama syariat Islamnya. Saya bersalah, bisa begitu dong. Kembalikan gitu. Tapi ini enggak. Bagi Yusuf Mansur, uang masuk tuh nggak boleh keluar. Apapun namanya gitu. Lu tuduh gue kafir, kafir dah. Gitu aja dia. Lu tuduh gue non-muslim, terserah dah. Tapi jangan uang saya diambil. Itu yang paling penting bagi Yusuf Mansur. Tapi dia lupa di negeri ini ada hukum. Ada hukum atau ada negara atau ada aparat hukum yang punya kekuasaan memaksa. Bisa dipaksa. Jadi kalau upaya begini nggak dilakukan gitu. Dari kasus perdata bisa nanti berubah menjadi pidana. Rupanya Sumansur ini nunggu ini. Kalau yang sudah-sudah dia berdamai itu setelah dia diambang jeruji besi. Di situ dia berdamai. Kan itu selama ini. Jadi nampaknya ini dia harus digiring lu masuk penjara. Nah dibalik jeruji besi baru dia itu sanggup untuk berdamai. Gitu. Nanti setelah keluar dia orang ini nggak kenal apa ya. Kalau kita kapok atau malu tuh nggak ada dia. Dia masuk penjara karena penipuan, kepada jemaahnya dia bilang, saya masuk pesantren. Aneh di pesantren. Di sana banyak ilmu. Bisa bicara sama semut. Dapat ilmu Sulaiman. Mana ada itu? Dia dapat ilmu bagaimana meningkatkan cara penipuan, mungkin iya gitu. Tapi bicara sama semut, buktinya mana? Hanya Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Katanya bisa bicara sama cicak. Wah, aneh tahu nih, cicak butuh roti. Ketika aneh kasih cicak roti, sejak itu Allah bukakan semuanya. Pintu penjara terbuka. Ini kan cerita apa ini? Ada pula orang percaya, terserahlah gitu. Tapi bagi kita ini hanya untuk sebuah alibi untuk membenarkan tindakan jahat yang nyata-nyata melanggar hukum. Jadi sekarang ini jemaah Masjid Kota Wisata itu begitu hakim sudah memutuskan bahwa korban ini benar-benar diperlakukan oleh Sumansur sebagai perbuatan melanggar hukum, maka yang lain akan mendaftar. Jumlahnya banyak loh. Dan sekarang kemana Sumansur pergi itu dipantau orang. Enak aja Anda menggait uang orang, tapi sekarang merasa seperti tidak bersalah gitu. Mau tampil sebagai pemimpin umat gitu, pemimpin bangsa ya tunggu dulu, selesaikan dulu masalahmu gitu. Dan orang-orang yang saya lihat itu udah gerem gitu, greget melihat bagaimana ini orang kok bisa begini gitu. Ketika ditanya ke saya, jangankan saya sebelum malaikatnya sekarang mungkin nggak tahu tuh apa yang mau dia lakukan. Gitu. Catat dosanya mungkin udah kebanyakan dosanya nih. Gitu. Jadi begitulah para jemaah yang berbahagia sekarang ini, jemaah-jemaah yang menjadi korban Yusuf Mansur sedang mencari di mana bisa berjumpa dengan Yusuf Mansur. Apakah harus berjumpa atau kembali di pengadilan, atau bisa nggak berjumpa sebagai sesama muslim. Tapi kalau kita lihat dari watak dan perlakuan Yusuf Mansur,
dia nampaknya menunggu jumpa aja dari pengadilan. Karena uangnya banyak, dia sanggup berperkara sampai kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.